ilaihil isyaratu biqaulihi ta'ala, dan kepadanya itu ada isyarat dengan firman Allah Ta'ala, ma zaghal basaru wa ma tagha, tiadalah tergelincir pandangan Rasulullah dan tiada pula berdurhaka. Jadi pandangan Rasulullah nggak ada yang nyimpang, hidupnya lillah wa fillah, minallah wa ilallah, ya, bukan kayak kita pengen masuk surga takut ame neraka dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ukuran kita begitu tuh benar, fahuwa mu'min. Orang yang minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu mukmin tuh. Nah, pada mutasawwifin dia naik lagi tuh. Itu udah lain, udah urusannya udah urusan bagian kepengenan gitu. Sama orang-orang sufi itu apa yang Allah pengen, bukan apa yang dia kepengen. Apa yang Allah pengenin media gitu, bukan apa yang dia kepengenin, bukan. Jadi pengen masuk surga, takut ame neraka, itu nggak ada bahasannya dalam puncak rasa orang-orang sufi. Ame kita jadi kayak aneh nih ya, jadi kayak aneh. Fa innahu kana la yashghaluhu 'anillahi syaghilun, karena sesungguhnya Rasulullah SAW adalah dia tidak dibimbangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh sesuatu yang membimbangkan. Tiada dunia, tiada akhirat. Akhirat nggak ngebimbangin, dunia nggak ngebimbangin. Makanya ada ucapan besar di kalangan orang-orang ini, dia bilang, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi, ya Allah engkaulah yang aku tuju, wa ridhaka matlubi, keridhaan engkau yang aku cari. Jadi bukannya surga wala bukan neraka, tapi redha engkau. Habis engkau redha, terserah mau di mana kayak gitu. Ya tapi tentunya surga juga mau di mana ya. Akhirnya ke surga juga. Cuman itu bukan tujuannya tuh. Jadi ridha Allah. Fa innahu mahma ghalabat 'alaika syahwatu, sesungguhnya manakala syahwat itu mendominasi dirimu, fa 'alaika bis-shaumi wal ju'i wal 'atshi was sahari, maka hendaklah engkau berpuasa, melaparkan diri, haus dan bergadang, enggak tidur. Wal ghalibu an tandafi'a bidzalika, dan kebiasaannya tertolaklah syahwat itu dengan sebab yang demikian. Jadi kalau engkau puasa, engkau lapar, engkau haus, engkau tidak tidur, syahwat ikut hilang. Karena syahwat kita sumbernya dari perut kita, ya. Syahwatul batni tajurru ila syahwatil farji. Kemarin kan udah ada yang terangan itu. Fa in kanat kharijatan 'anil haddi 'ala khilafil mu'tadi, dan apabila syahwat itu di luar daripada batas-batas dan bertentangan dengan kebiasaan, walaysa yaqdiru 'ala hifzil 'ain, dan dia tidak mampu untuk menjaga matanya, faqad wajaba bihukmi khususil hali an-nikahu, maka wajiblah dengan hukum keadaan yang khusus melakukan pernikahan itu. Jadi kalau pada murid yang matanya biar bagaimana dia nggak bisa jagain, mau diapain aja, memang syahwatnya kegedean, nah ini kawin dari ini mesti kawin, libidonya lebih, ya. Jadi kalau dia ngejalanin juga tarik ke akhiratnya, biar bagaimana nggak selamat gitu, lantaran syahwatnya kegedean, matanya dia nggak bisa jaga, ya. Hatta yastariha, sampai dia merasa tenang. Kalau dia udah tenang, syahwatnya dia bisa kendalikan, baru dia tinggalkan lagi. Wa illa faman la yaqdir 'ala hifzil 'ain la yaqdir 'ala hifzil qalbi. Kalau tidak demikian, maka orang yang tidak mampu menjaga matanya, dia tidak akan mampu menjaga hatinya. Ini kaidah dalam tasawuf. Yang nggak mampu jaga mata, dia nggak bakal mampu jaga hati. Wa idza tafarraqa hammuhu fala faidata fi uzubatihi, dan apabila terpecah-pecah
dia punya himmahnya, ya, pikirannya pecah, maka tidak ada faidah di dalam membujangnya dia. Kalau dia nggak usah kawin juga percuma, mendingan dikawin. Jadi dia nggak bisa kendalikan syahwatnya, jalannya juga putus menuju akhirat itu. Ini jalan susah ya akhi, jalan susah ya. Itu yang muassis pesantren Kaliwungu itu termasuk pesantren-pesantren tua di Jawa itu, dan keluaran-keluarannya itu ulama-ulama besar. Kayak model Kiai Dimyati itu yang meninggal tempo hari di Banten, pesantrennya di Kaliwungu. Dulu Kaliwungu besar sekali. Yang mendirikannya namanya Kiai Arfan. Kiai Arfan itu nggak kawin-kawin sampai umur 40 tahun. Suatu hal yang kagak biasa gitu ya. Di mana ada orang kagak kawin-kawin sampai 40 tahun pada zaman itu. Orang pada zaman itu udah kawin pada umur 15, umur 16 udah pada kawin. Dia 40 tahun belum kawin. Tapi ketika dia lepas dari uzubahnya, dia kawin. Pada waktu dia kawin, sekali kawin 4 ya. Jadi bininya 4. Mungkin dia punya jalan ini udah lempeng kayak gitu ya. Waktu dia masih menjalani ini suluku tariqil akhirah, sampai 40 tahun dia nggak kawin. Bal yukhafu alaihi ma qala Isa alaihi salam. Bahkan dikhawatirkan atasnya apa yang disabdakan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam, iyyakum wan nazrata,